Baiklah, nama saya Pandu Nurul Alam, koas 13, NIM G4B018001. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan untuk insersi retainer pasien ortodontik. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah diantaranya diagnostic set yang terdiri dari kaca mulut, ekskavator, soni, dan pinset. Kemudian retainer yang akan diinsersikan, kemudian box, dan sikat gigi, serta APD yang terdiri dari masker, handscoon, dan juga nurse cap, serta baju pelindung. Kemudian yang disampaikan kepada pasien pertama kali ketika pasien berkunjung ke dokter gigi untuk melakukan insersi retainer, diantaranya adalah menjelaskan terlebih dahulu alat yang akan digunakan serta tujuannya. Langsung saja disimulasikan kepada pasien. Mas, minggu kemarin kan sudah selesai perawatannya ya, kondisi giginya sekarang posisinya sudah baik, sudah rapih. Minggu kemarin juga sudah dicetak, terus dibuatkan alat, dan hari ini alatnya sudah jadi. Pada dasarnya sebenarnya alatnya nggak jauh beda dari yang kemarin gitu ya, jadi ada kawatnya, ada plat akriliknya gitu, cuman yang beda adalah tujuannya. Kalau kemarin tujuan kita adalah untuk menggerakkan gigi yang berantakan itu. Nah, kalau sekarang tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi giginya supaya nggak berubah lagi gitu. Jadi penting banget nih untuk melakukan untuk mempertahankan posisi gigi ini nih, karena kan ketika kita gerakan itu kan jaringan pendukungnya kan juga ikut gerak ya. Jaringan pendukung giginya gerak, dan kalau udah selesai si jaringan pendukung gigi itu tuh belum stabil banget gitu, belum stabil di dalam rongga mulut banget. Jadi justru kalau kita lepas begitu aja, itu nanti bisa goyang lagi, bisa bergerak lagi pelan-pelan, bisa gerak lagi lama-lama giginya. Kan sayang banget kalau misalnya udah melakukan perawatan lama-lama kayak kemarin, terus tiba-tiba nanti ujung-ujung berantakan lagi, kan sayang banget ya. Maka penting banget nih kita untuk melakukan perawatan ini, untuk memakai alat yang namanya retainer ini. Tujuannya tadi untuk mempertahankan posisi gigi yang sudah rapi tadi gitu. uh, Langsung saja disimulasikan kepada pasien untuk dilakukan try-in atau uji coba. Pasiennya diinstruksikan untuk duduk di dalam di kursi gigi, kemudian dipasangkan retainer tersebut ke dalam rongga mulut pasien. Kemudian beberapa hal yang dicek diantaranya adalah apakah terdapat bagian dari kawat atau bagian dari plat akrilik yang tajam di dalam rongga mulut pasien. Dilakukan inspeksi menggunakan kaca mulut. Kemudian juga dievaluasi apakah terdapat bagian clamor yang menekan gingiva pasien sehingga pasien merasa nyeri. Dievaluasi menggunakan kaca mulut khususnya pada bagian arrowhead, di bagian adam gigi molar, kemudian juga di bagian yulup pada labial bownya atas dan juga bawah. Kemudian juga ditanyakan kepada pasien, Mas, gimana nih dipakaikan, apakah ada yang nyeri atau enggak nih, khususnya di bagian sini, di bagian gigi geraham atau bagian di gigi taringnya nih. Oh, nggak ada yang nyeri. Jika tidak terdapat rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien, dilanjutkan dengan cek retensi dari plat akrilik tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan sonde, dicungkilkan pada bagian bar dari arrowhead. Jika tidak terdapat pergerakan, maka dapat dipastikan bahwa alat tersebut cukup preventif di dalam rongga mulut, begitu juga di rahang bawah. Kemudian juga pasien diminta untuk melakukan gerakan seperti mengunyah untuk mengecek stabilisasinya. Ya, Mas, coba bisa gerakan mengunyah, Mas. Gerakan mengunyah, ya. Dan jika tidak terdapat pergerakan pada alat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa stabilisasi dari alat tersebut cukup baik di dalam rongga mulut. Kemudian setelah itu alatnya dilepas kembali dan dilakukan KIE kepada pasien. Kemudian untuk KIE yang disampaikan kepada pasien terkait dengan insersi retainer diantaranya adalah cara memakai, cara menyimpan, cara membersihkan, kemudian instruksi untuk meningkatkan oral hygiene, serta instruksi untuk kontrol. Langsung saja disimulasikan kepada pasien. Mas, tadi sudah diuji coba ya, Mas, alatnya di dalam rongga mulut. Ternyata cukup baik, tidak ada bagian kawat atau bagian plat akrilik yang tajam atau yang menekan, nggak nyeri juga ketika dipasang. Kemudian posisinya juga udah cukup baik, nggak yang longgar, cukup stabil di dalam rongga mulut. Untuk cara pakainya ini sama sebenarnya seperti yang kemarin-kemarin. Jadi dipasangkan terlebih dahulu pada bagian depan, dipaskan terlebih dahulu, kemudian dipaskan pada bagian belakang hingga bunyi klek, kayak gitu.
Begitu juga dengan yang rahang bawah. Kalau misalnya mau ngelepas bagian belakangnya dulu, dilonggarkan sedikit demi sedikit, ya. Kemudian kalau udah sedikit longgar baru dilepas bagian depannya. Kemudian untuk membersihkannya, ini dibersihkan ketika setelah selesai makan, kemudian pas mandi, pas menyikat gigi itu juga ikut dibersihkan alatnya. Sama juga seperti yang kemarin, cara membersihkannya dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi berbulu halus di bawah air mengalir, tidak perlu menggunakan pasta gigi gitu. Yang dibersihkan hanya bagian yang dalamnya saja. Jadi bagian ini aja ya, bagian belakang ya. Dibersihkan bagian akriliknya tersebut pelan-pelan, kemudian kalau dibersihkan kawatnya juga boleh secara pelan-pelan. Begitu juga yang rahang bawah dibersihkan di bawah air mengalir. Kemudian setelah dibersihkan nanti dikeringkan dengan menggunakan tisu, kemudian disimpan di box yang kering. Nanti saya kasih boxnya. Nah, kemudian kalau mau dipakai nanti dicuci lagi. Nah, kemudian ini dipakainya secara rutin ya mas. Minimal kita akan pakai ini 6 bulan. 6 bulan dipakai. Kita butuh kontrol nanti 3 bulan. Jadi 3 bulan dari sekarang nanti kita akan kontrol untuk mengevaluasi kalau memang nanti kalau memang tidak terjadi pergerakan yang tidak diinginkan, kondisinya baik lah, nanti kita akan kurangi intensitas pemakaiannya. Sekarang kita akan memakai sama seperti kemarin, jadi pagi dan juga malam, terutama malam. Kalau malam harus dipakai, kalau olahraga baru boleh dilepas begitu. Dipakai secara rutin setiap hari pagi dan juga malam. Terus nanti 3 bulan baru kita evaluasi kembali. Nanti kalau memang misalnya kondisinya baik, kita kurangi, hanya siang saja menggunakannya. Tapi itu nanti dulu. Jadi sekarang fokusnya adalah benar-benar kita pertahankan dulu posisi giginya supaya tetap baik, tidak berubah-ubah kembali. Dipakainya secara rutin pagi dan juga malam. Kalau olahraga boleh dilepas. Kemudian juga jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya ya mas ya. Tetap rutin menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Karena sayang sekali kalau misalnya udah kita benarkan posisi giginya sudah rapi, tapi kalau nanti nggak jaga kebersihannya kan bisa nanti ada giginya berlubang atau karang gigi, kan sayang sekali. Kita tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya, dibersihkan juga alatnya, dipakai secara rutin, nanti kontrol 3 bulan. Nanti kalau memang baik kita akan lanjutkan kembali 3 bulan. Jadi total mungkin minimal akan menggunakan 6 bulan begitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak yang ditanyakan, ya boleh dibawa pulang alatnya. Box saya juga boleh dibawa pulang. Ya nanti jangan lupa untuk kontrol ya mas.